Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan Ibu Gina pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hadis tentang menghormati orang tua. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Posisi berdoa. Angkat dua tangan, kepala ditundukkan, baca dengan khusyuk, mari kita mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Adila Safitri hadir, kemudian Muhammad Muzakir hadir, Muhammad Khairi Halki hadir, Sri Ayu hadir, kemudian Yumna Karima hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya anak-anak. Anak-anak, selanjutnya silakan siapkan alat tulis dan buku paket. Kemudian silakan buka materi tentang hadis menghormati orang tua. Barang-barang yang bukan termasuk untuk alat belajar silakan disimpan terlebih dahulu ya. Oke, kalau sudah siap, kita cek kesiapan dulu. Kalau kau siap belajar, bilang siap, siap. Kalau kau siap belajar, bilang siap, siap. Kalau kau siap belajar, mari kita lakukan. Kalau kau siap belajar, bilang mulai, mulai. Oke, Ibu mulai ya anak-anak. Nah, anak-anak silahkan simak gambar yang ada di papan tulis ya. Oke, gambar pertama kira-kira menjelaskan tentang apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, Adila silahkan. Iya, benar sekali. Ada gambar orang tua dan anaknya sedang bersalaman. Kemudian gambar kedua, ada yang tahu tentang apa? Ya, Nurlini, apa Nurlini? Ya, tentang seorang ibu yang sedang bercerita dengan anaknya, kemudian anaknya mendengarkan. Benar sekali. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hadis tentang menghormati orang tua. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ialah yaitu setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan, peserta didik mampu yang pertama mengartikan hadis tentang menghormati orang tua. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan dari hadis tentang menghormati orang tua. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menghafalkan hadis tentang menghormati orang tua. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwasanya orang tua sudah selayaknya mendapatkan kebaikan dan penghormatan. Menghormati orang tua hukumnya adalah wajib bagi seorang anak. Seorang anak tidak diperbolehkan untuk menyakiti bahkan sampai durhaka kepada orang tua. Bahkan Allah melarang seorang anak untuk mengatakan kepada orang tua, apalagi sampai tidak mematuhi dan membantah orang tua. Anak-anak, berbicaralah lemah lembut, sopan, dan santun kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ridho dan murka Allah bersama dengan ridho dan murka orang tua. Berikut adalah hadis tentang menghormati orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah ridallahu fi ridha al-walidain wa sutullahu fi suhti walidain.
Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung dengan murkanya orang tua. Adapun isi kandungan dari hadis tentang menghormati orang tua ialah orang tua kita adalah orang yang wajib kita hormati, hargai, kita berbakti, kemudian kita sopan santun kepada mereka, dan kita berbuat baik kepada mereka. Karena orang tua kita adalah orang yang telah merawat kita, mengasuh kita, membesarkan kita, memberikan kasih sayang kepada kita, serta mendidik kita dari kecil hingga dewasa. Berbakti kepada orang tua hukumnya adalah wajib, sedangkan berani melawan orang tua merupakan salah satu dosa besar. Perlu kita ingat anak-anak, jika kita ingin melakukan sesuatu, maka mintalah izin terlebih dahulu kepada orang tua. Contohnya, ketika kita ingin kerja kelompok di rumah teman, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Apabila orang tua mengizinkan, maka kita diperbolehkan untuk berangkat. Namun, ketika orang tua kita tidak mengizinkan kita, maka kita dilarang untuk berangkat ke rumah teman untuk mengerjakan tugas kelompok. Mengapa seperti itu? Karena ridho Allah tergantung dengan ridho orang tua, murkanya Allah tergantung dengan murkanya orang tua. Jangan sampai kita mendapatkan murkanya Allah karena murka dari orang tua. Sampai sini paham anak-anak? Nah, anak-anak hebat, mungkin di antara anak-anak ibu ada yang bertanya-tanya nih, bagaimana sih cara menghormati orang tua? Oke, cara menghormati orang tua terbagi menjadi dua anak-anak. Ada cara menghormati orang tua yang masih hidup dan menghormati orang tua yang telah meninggal. Maka simak penjelasan ibu ya, ibu akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada cara menghormati orang tua yang masih hidup, yaitu dengan cara yang pertama, pada saat kita berbicara, kita tidak diperbolehkan menggunakan nada yang tinggi, artinya kita menggunakan nada yang lemah lembut. Yang kedua yaitu sopan ketika berbicara dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Yang ketiga yaitu menjalankan perintah dari orang tua selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang keempat, membantu pekerjaan orang tua. Yang kelima, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua selama nasihat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian ada merawat kedua orang tua. Merawat itu bisa ketika orang tua sedang sakit ataupun ketika orang tua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Kemudian mendoakan orang tua. Jadi kita sebagai anak wajib mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian ada menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan hati orang tua itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara anak-anak. Contohnya yaitu ketika kita masih belajar, kita bisa belajar bersungguh-sungguh agar bisa mendapatkan prestasi, yang mana prestasi tersebut dapat membuat orang tua kita bahagia anak-anak. Sampai sini paham? Alhamdulillah jika paham. Adapun cara menghormati orang tua yang telah meninggal yaitu yang pertama dengan cara menjalankan wasiat dan amanah dari orang tua sebelum meninggal. Yang kedua, menjaga nama baik orang tua. Yang ketiga, menyambung silaturahmi dengan teman kedua orang tua. Kemudian yang keempat, rukun dan sayang terhadap saudara sepeninggalan orang tua. Yang kelima, memohon ampun orang tua kepada Allah. Yang keenam, yaitu berziarah ke kubur orang tua dan mendoakannya. Ketujuh, harus mengikhlaskan kepergian dari orang tua yang telah meninggalkan kita. Dan yang terakhir, menghajikan orang tua yang sudah meninggal jika kita mampu. Sampai sini paham anak-anak? Ya, alhamdulillah paham. Oke anak-anak, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita buka sesi tanya jawab ya anak-anak. Soal pertama, orang tua dan guru wajib kita titik-titik. A. Hormati, sayangi, dan kirimi karangan bunga ketika meninggal. B. Acukan dan melanggar larangannya. C. Tidak menghormatinya dan melupakannya. D.
Hormati, sayangi, dan taati. Ada yang tahu anak-anak? Iya, Zakir apa? D. Hormati, sayangi, dan taati. Iya, benar sekali. Jadi kedua orang tua dan guru wajib kita hormati, sayangi, dan taati. Pertanyaan yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu surga bagi anak yang berbakti kepada A. Kedua orang tuanya, B. Kedua kakek dan neneknya, C. Kakak dan adik, D. Teman-temannya. Ada yang tahu? Iya, Nurlini apa Nurlini? Kedua orang tuanya. Iya, benar sekali. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, anak-anak hebat, adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama. Bagi seorang anak berbakti kepada orang tua itu hukumnya adalah wajib. Karena orang tua adalah orang yang paling berjasa bagi kita. Yang kedua, berkata kasar dan melawan orang tua hukumnya dosa besar. Yang ketiga, anak yang berani menentang orang tua akan menjadi anak durhaka. Yang keempat, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Dan yang terakhir yaitu hadis tentang menghormati orang tua merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Sampai sini paham anak-anak? Ya, paham. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Posisi berdoa, angkat kedua tangan, kepala ditundukkan, baca dengan khusyuk. Mari kita mulai doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya anak-anak.